Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki bulan Syawal dan telah menyelesaikan amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Setiap kita memasuki bulan Syawal, atau tepatnya pada waktu Idul Fitri atau hari Lebaran, umum di antara kita mengucapkan doa-doa atau ucapan selamat kepada sesama kita. Di antara ucapan-ucapan yang sangat populer di kalangan masyarakat kita pada hari Idul Fitri, antara lain adalah yang pertama, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Yang kedua adalah minal aidina wal faizin. Dan yang ketiga adalah kullu amin wa antum bi khair. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan sedikit penjelasan tentang makna dari doa-doa yang sering kita ucapkan pada Hari Raya Idul Fitri atau pada kesempatan Lebaran. Agar ketika kita mengucapkannya, kita juga faham apa yang dimaksud dengan ucapan-ucapan yang kita ucapkan tersebut. Para pemirsa sekalian, yang pertama adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Secara bahasa, arti daripada kalimat ini adalah sebuah doa yang maknanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau menerima amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan, baik dari kami maupun dari kalian. Ini artinya bahwa doa ini mengandung konteks dengan amalan-amalan kita, utamanya selama bulan Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Yang fardu yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan adalah puasa Ramadan, selain sholat-sholat wajib yang seharusnya dan semestinya kita laksanakan setiap hari. Selain yang wajib, kita juga dianjurkan dan diperintahkan untuk memperbanyak amal-amalan sunnah yang lainnya, seperti qiyamul Ramadan atau sholat tarawih di malam Ramadan. Juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, dianjurkan untuk beriktikaf, dianjurkan untuk bersedekah. Semua amal-amal kebaikan ini kita lakukan selama 1 bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Sehingga ketika Ramadan berakhir, harapannya adalah mudah-mudahan semua amal kebaikan yang kita telah lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dari doa yang kita ucapkan pada saat Idul Fitri, ketika kita bertemu sesama teman kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ada sebuah pertanyaan, kenapa kita harus berdoa? Bukankah ketika kita sudah melaksanakan kebaikan-kebaikan itu otomatis dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah? Karena Allah telah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka dan melipat gandakan segala pahala dari segala kebaikan. Nah, ini sebuah pertanyaan yang baik. Tapi bagi orang yang soleh, kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan itu belum tentu akan diterima oleh Allah dengan pasti. Meskipun ada beberapa
hadis yang menunjukkan janji Allah tentang hal itu. Karena juga ada hadis yang lain, misalnya Rasulullah pernah bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Dan banyak orang yang melaksanakan qiyamu Ramadan, berarti salat tarawih di malam Ramadan, laisa lahu min siyamihi laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Tapi dia tidak memperoleh dari sholatnya itu kecuali melek di waktu malam. Nah, seorang mukmin yang baik tentu merasa khawatir. Jangan-jangan meskipun dia sudah berpuasa, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dia sudah tarawih setiap malam, tetapi tarawihnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dia telah melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, entah itu iktikaf, baca Quran, sedekah, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang terdetik pada hati seorang mukmin yang baik tentu saja. Nah, kenapa demikian? Karena boleh jadi kita telah melakukan amal-amal ibadah tadi, tapi ada kesalahan pada ibadah kita. Misalnya, puasa yang akan diterima oleh Allah dan akan menghapus dosa-dosa kita, sebagaimana disebut dalam hadis adalah puasa yang didasarkan kepada imanan wahtisaban. Artinya bahwa puasa itu kita laksanakan, dasarnya adalah iman kepada Allah, dasarnya adalah ketaatan kepada Allah, wahtisaban, dan motifnya, tujuannya hanyalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, tetapi niatnya bukan ini, bisa jadi kemudian puasa kita tidak diterima. Kita berpuasa tapi niat kita riya, maka puasa kita tidak akan diterima. Atau kita berpuasa tapi kita dasarnya hanya mengikuti tetangga, lingkungan, dan keluarga sekitar. Kita merasa malu kalau tidak berpuasa, berarti puasanya tidak didasarkan kepada imanan. Ihtisaban adalah pamrihnya, tujuannya adalah untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah adalah dasar, fondasi dari amal ibadah yang dituntut dari kita. Ketika puasa, dasarnya haruslah imanan wahtisaban. Begitu juga ketika kita qiyamu Ramadan, artinya sholat tarawih, sebagaimana disebut dalam hadis, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melakukan qiyamu Ramadan atau sholat tarawih dengan dasar iman dan pamrih kepada ridha Allah, baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka baru dengan begitulah dia akan diampuni dosa-dosa yang sudah-sudah. Nah, kita serba khawatir, jangan-jangan puasa kita tidak murni didasarkan kepada imanan wahtisaban. Jangan-jangan ibadah-ibadah yang lain, tarawih kita, sedekah kita tidak didasarkan kepada imanan wahtisaban. Itu sebab pertama, kemungkinan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, sebabnya adalah ketika kita melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang baik tadi, tetapi kita juga belum menghentikan diri untuk melakukan hal-hal lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, puasa yang benar dan yang dituntut dari kita yang berpuasa sebetulnya belum cukup hanya dengan meninggalkan makan dan minum serta berhubungan suami istri. Puasa yang benar haruslah disertai dengan meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, perkataan-perkataan dusta, tindakan-tindakan maksiat, itu harus semuanya ditinggalkan. Mata kita harus berpuasa, telinga puasa, kaki, tangan kita harus berpuasa. Itulah yang dituntut dari ibadah puasa yang sesungguhnya. Nah, barangkali ketika kita berpuasa atau beramal soleh, di sana masih kita campuri dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ada hadis
man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan bohong dan masih saja berdusta berbohong, maka Allah tidak sudi kepada puasa orang itu meskipun dia meninggalkan makan, meninggalkan minum dan sebagainya. Artinya Allah tidak akan memberi poin bagi puasa orang yang masih berdusta, berbohong, berkata-kata kotor dan sebagainya. Inilah hal-hal yang bisa membatalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Karena itulah bagi seorang mukmin yang baik, ketika sudah melaksanakan amal-amal ibadah yang begitu banyak, dia perasaannya diliputi oleh perasaan cemas. Cemas seandainya ibadah-ibadah yang dilakukan itu kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 sampai 61, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang menghadirkan amal perbuatan yang telah mereka lakukan, wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka diliputi kekhawatiran dan ketakutan, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka nantinya akan kembali kepada Tuhan mereka. Kemudian ada pertanyaan, siapa orang-orang yang menghadirkan amal perbuatan dan kemudian ketika menghadap Allah diliputi rasa cemas, rasa takut dan rasa khawatir? Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang mereka yang disebut di dalam ayat ini. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang menghadirkan apa yang telah mereka perbuat dan hati mereka diliputi rasa kekhawatiran dan ketakutan. Itu siapa ya Rasulullah? Ahwalladzi yasrik? Apakah itu adalah orang yang melakukan pencuri, melakukan kemaksiatan? Wa yazni? Atau dia itu juga orang yang berzina? Wa yashrabul khamar? Atau orang yang minum khamar? Artinya karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang jahat itu kemudian wa huwa yakhafu azza wa jalla, sehingga ketika harus kembali kepada Allah mereka merasa khawatir dan takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya ibnata Siddiq, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, bukan mereka orang yang merasa khawatir dan takut ketika menghadap Allah, itu bukan mereka, walakinnahumul ladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun. Mereka yang disebut dalam Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang beramal saleh. Alladzina yusallun, orang-orang yang menjalankan salat, wa yasumun, menjalankan puasa, wa yatasaddaqun, dan bersedekah dengan harta-harta mereka. Wahum yakhafuna alla yutaqabbala minhum, dan mereka merasa khawatir dan takut seandainya amal-amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dalam Al-Qur'an orang-orang yang merasa khawatir dan takut ketika dihadapkan kepada Allah ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang aktif menjalankan ibadah, entah sholat, entah puasa, entah sedekah, tetapi mereka punya kekhawatiran. Jangan-jangan amal-amal ibadah mereka yang telah mereka lakukan itu kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Oleh karena itulah konteks dari doa ucapan taqabbalallahu minna wa minkum di sini letaknya. Bahwa kita sebagai orang mukmin tidak langsung kemudian merasa pasti bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah, belum tentu. Jangan-jangan tadi ada error pada niat kita, jangan-jangan ada kesalahan pada niat kita, sehingga atau mungkin saat melaksanakan ibadah masih kita campuri dengan bentuk-bentuk kemaksiatan yang lain, sehingga menjadikan ibadah kita tidak diterima.
Sehingga selayaknya kita tetap memohon kepada Allah di akhir Ramadan atau setelah berlalunya Ramadan dengan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal ibadah yang telah kami dan kalian lakukan. Itulah makna daripada ucapan atau doa yang pertama, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian doa atau ucapan selamat yang kedua adalah minal aidina wal faizin. Apa makna dari doa atau ucapan ini? Secara bahasa, minal aidin itu maksudnya adalah semoga kita tergolong atau termasuk orang-orang yang kembali. Aidin dari kata-kata ada ya'udu audah, artinya kembali. Terus konteksnya atau maksudnya kembali ini kembali kemana? Nah, maksudnya adalah setelah kita menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan, ini kita berharap dan berdoa agar kita menjadi atau termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian kita. Nah, kita tahu bahwa saat kita lahir dalam kondisi fitrah. Kondisi fitrah artinya kondisi suci, kondisi yang sangat baik. Tapi kemudian bersamaan dengan perkembangan waktu, dengan pengaruh lingkungan, baik keluarga, masyarakat, teman, dan sebagainya, kita mengalami semacam perubahan-perubahan atau terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Karena memang manusia itu sendiri memiliki ciri selalu memiliki kemungkinan untuk berbuat salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu mesti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Jadi berdasarkan sebuah rumus bahwa setiap anak Adam itu mesti punya kesalahan. Nah, ini kita harus senantiasa berusaha untuk membersihkan diri. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membuat mekanisme bagaimana hamba-hambanya itu bisa membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang mungkin dilakukan. Maka dalam sebuah hadis dikatakan bahwa amal-amal ibadah yang kita lakukan, baik sholat 5 kali dalam sehari, sholat Jum'ah setiap minggu, atau juga Ramadan dengan amal-amal ibadah setiap tahunnya, itu semuanya adalah ibadah-ibadah pada jangka-jangka waktu tertentu yang kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya akan bisa menghapus dosa-dosa di antara ibadah-ibadah tersebut. Maka Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahunna majtunibatil kabair. Jadi lengkapnya hadis itu adalah as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, salat maktubah, salat fardu sebanyak 5 kali sehari. Kemudian salat Jumat menuju Jumat berikutnya, jarak 1 pekan. Wa Ramadan ila Ramadan, ibadah-ibadah Ramadan menuju Ramadan selanjutnya. Ibadah-ibadah di antara waktu-waktu tersebut merupakan mukaffiratun lima bainahunna, bisa menjadi pembersih, penghapus dari dosa-dosa di antara ibadah-ibadah tersebut. Majtunibatil kabair, selagi dosa-dosa besar ditinggalkan. Nah, ini artinya Allah sudah memberikan mekanisme bagaimana kita bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan dalam hari, dalam sepekan, dan juga dalam setahun. Maka logikanya, kalau kita melaksanakan ibadah dengan baik di bulan Ramadan, berpuasa dengan benar dan baik, niatnya juga imanan wahtisaban, sholat tarawih dengan baik dan benar, niatnya imanan wahtisaban, ini otomatis ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Kalau diterima, maka kita akan terhapus dosa-dosa kita yang terdahulu. Sehingga harapannya, doa kita
setelah kita mengakhiri Ramadan, posisi kita adalah menjadi orang-orang yang suci kembali, terbebas dari kotoran-kotoran dosa yang pernah kita lakukan selama 1 tahun. Itulah makna daripada doa minal aidin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian kita, tanpa dosa kembali setelah kita melaksanakan amal-amal ibadah di bulan Ramadan yang menurut janji Rasulullah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bahwa puasa yang dilaksanakan dengan benar, sholat tarawih dilaksanakan dengan benar, akan dapat menghapus dosa-dosa yang sudah lalu. Kemudian lanjutan dari doa tadi minal aidin adalah wal faizin. Apa artinya al faizin? Al faiz dari kata-kata faza yafuzu fauzan. Artinya adalah beruntung. Nah, mudah-mudahan selain kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian kita yang tanpa dosa karena sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, harapan yang lain yaitu mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Beruntung kenapa? Atau beruntung dengan apa? Tentu saja beruntung dengan maghfiratillah, beruntung dengan rahmat Allah, beruntung dengan pahala-pahala yang mungkin diberikan oleh Allah kepada kita atas amal-amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan. Jadi itulah artinya beruntung. Jadi janji-janji Allah bahwa amal-amal ibadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya, kemudian ampunan-ampunan akan diberikan dengan mudah di bulan Ramadan. Sehingga ketika kita dapat meraih ampunan Allah, meraih pahala-pahala yang disediakan oleh Allah, maka itu adalah sebuah keuntungan yang besar bagi kita seorang mukmin. Maka doa kita adalah minal aidin wal faizin. Dalam Al-Quran disebutkan siapa itu yang faiz, yang faza. Dalam Al-Quran disebutkan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang berhasil diselamatkan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Nah, kita tahu bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka. Ketika kita melakukan ibadah dengan baik, ada kemungkinan kita tidak masuk neraka dan ada kemungkinan kita dimasukkan ke dalam surga Allah kalau kita melakukan upaya-upaya dengan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka ketika kita berhasil untuk meraih surga Allah dan diselamatkan dari neraka, maka disitulah kita termasuk orang yang faizin, termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, ini adalah makna daripada ucapan minal aidin wal faizin, yang artinya semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian kita tanpa dosa, karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, mudah-mudahan begitu. Wal faizin, dan termasuk orang-orang yang beruntung dengan maghfirah Allah, dengan rahmat Allah, dengan pahala-pahala yang disediakan Allah dari amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita juga mempunyai ucapan selamat, yaitu kullu amin wa antum bi khair. Artinya mudah-mudahan setiap tahun Anda semuanya dalam keadaan baik. Artinya ini doa baik, bahwa kita berharap tambah hari akan tambah kebaikan. Berganti tahun kita semuanya dalam kondisi baik, bahkan mungkin lebih baik. Harapannya begitu. Sehingga ketika tahun berganti, hadir Idul Fitri kembali, kita berharap kita semuanya, Anda sekalian, dalam kondisi baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak ada problem. Memang kehidupan dunia ada pasang surutnya. Kehidupan dunia ada pasang surutnya, jatuh bangunnya itu ada. Rezeki kita mungkin kadang-kadang naik, kadang-kadang turun.
Nasib kita kadang-kadang mungkin baik, kadang-kadang buruk. Tapi kualitas hidup kita, kualitas ketakwaan kita tidak boleh turun. Dalam kondisi apapun, seorang mukmin haruslah tetap bertakwa. Dalam susah dia tetap bertakwa. Dalam suka dia tetap bertakwa. Itulah. Jadi mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, memang Allah menguji kita itu dengan hal-hal yang mungkin kita senangi atau mungkin yang tidak kita senangi. Tetapi ujian Allah itu haruslah berakhir dengan kelulusan bagi seorang mukmin. Apapun bentuk ujian itu, entah itu ujian itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan, misalnya kekurangan dari rezeki, musibah yang kita terima, atau mungkin ujian itu berbentuk kebahagiaan, misalnya rezeki yang melimpah, kemudahan-kemudahan dalam hidup, jabatan yang tinggi. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi apapun hendaknya seorang yang beriman itu tetap bertakwa kepada Allah. Ketika diuji dengan musibah, dia tetap bisa bersabar. Tapi ketika diuji dengan kemudahan dan juga kelimpahan rezeki dan lain sebagainya dan nikmat, dia juga tetap menjadi hamba yang bersyukur. Dengan menjaga kondisi ketakwaan semacam itulah dia akan menjadi seorang hamba yang baik-baik saja di mata Allah. Keadaan kehidupan jangan mempengaruhi kondisi batin kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa tadi adalah kullu amin wa antum khair. Mudah-mudahan setiap tahun kalian semuanya dan kita semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Utamanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan dunia kita, tetapi ketakwaan hendaklah tetap melekat menjadi bagian dari jati diri kita sebagai orang-orang yang beriman. Itulah sekedar penjelasan tentang makna dan maksud dari ucapan-ucapan selamat yang biasanya kita sampaikan kepada teman-teman kita pada munasabah Idul Fitri atau pada hari Lebaran. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para pemirsa sekalian. Kalau toh ada yang benar, itu semata-mata karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, itu adalah kesalahan saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.